Berhenti dan jawab dengan jujur. Apa satu hal yang benar-benar ingin kamu capai tahun ini? Bukan 5, bukan 10, hanya satu. Kalau kamu kesulitan menjawabnya, mungkin itu alasan kenapa hidupmu terasa sibuk, tetapi tidak benar-benar bergerak. Kamu bangun dengan banyak rencana. Membalas pesan, mengecek media sosial, lalu berpindah ke video. Ingin olahraga, tetapi teringat pekerjaan lain. Ingin membangun bisnis, tetapi sibuk mencari ide baru. Di akhir hari, kamu lelah dan bertanya, aku sebenarnya mengerjakan apa? Inilah masalahnya. Kamu bukan kekurangan waktu. Kamu terlalu sering membagi perhatian. Dan perhatian yang dibagi terlalu banyak membuat hidupmu berjalan setengah-setengah. Bayangkan segelas air yang dituangkan ke 5 wadah sekaligus. Sedikit ke wadah pertama, kedua, lalu ketiga. Setelah 1 jam, kamu merasa bekerja keras, tetapi tidak ada yang penuh. Begitulah cara banyak orang menggunakan hidupnya. Sedikit belajar, sedikit bekerja, sedikit olahraga, sedikit scrolling, sedikit mengejar impian. Semuanya disentuh, tetapi tidak ada yang benar-benar dikuasai. Kita hidup di zaman yang membuat perhatian menjadi rebutan. Notifikasi memanggilmu. Algoritma menawarkan hiburan tanpa akhir. Setiap detik ada sesuatu yang baru. Otakmu terus diberi alasan untuk berpindah. Akibatnya, diam terasa membosankan. Satu tugas terasa berat. Saat pekerjaan mulai sulit, tanganmu otomatis mencari ponsel. Bukan berarti kamu malas secara alami. Kamu sedang kehilangan kemampuan untuk bertahan pada satu hal. Dan ini berbahaya. Dunia tidak memberi penghargaan kepada orang yang mencoba banyak hal secara dangkal. Dunia memberi penghargaan kepada orang yang mampu melakukan sesuatu secara konsisten, mendalam, dan lebih lama daripada kebanyakan orang. Penulis harus menulis. Atlet harus berlatih. Pengusaha harus membangun. Pelajar harus belajar. Bukan semuanya sekaligus. Satu hal, dalam waktu yang cukup lama. Dengan perhatian yang utuh, itulah kekuatan fokus. Fokus bukan berarti kamu tidak punya banyak impian. Fokus berarti kamu cukup berani memilih satu. Prioritas dan mengatakan kepada hal-hal lain, belum sekarang. Keputusan itu terasa menyakitkan karena setiap pilihan menuntut pengorbanan. Tetapi tanpa pengorbanan, fokus hanyalah kata yang terdengar bagus. Jadi jangan bertanya, bagaimana caranya aku melakukan lebih banyak? Tanyakan, apa satu hal yang jika aku kerjakan dengan serius, akan membuat hidupku jauh lebih baik? Masalah terbesar dalam hidupmu mungkin bukan kurangnya kemampuan atau waktu. Masalahnya adalah, kamu mencoba menjadi terlalu banyak hal dalam waktu yang sama. Selama perhatian terbagi, hasilmu juga terbagi. Di bagian berikutnya, kita akan membongkar kenapa otakmu mudah terdistraksi dan bagaimana melatihnya bekerja dalam satu arah. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering disalahpahami. Banyak orang mengira fokus berarti mampu berkonsentrasi berjam-jam tanpa terganggu. Padahal fokus bukan sekadar kemampuan memulai pekerjaan. Fokus adalah kemampuan untuk tetap tinggal ketika pekerjaan mulai terasa membosankan, sulit, atau tidak memberikan hasil dengan cepat. Perhatikan kebiasaanmu. Kamu mulai mengerjakan sesuatu. 5 menit kemudian muncul rasa bosan. Kamu membuka ponsel, setelah itu kembali bekerja. Beberapa menit kemudian ada notifikasi. Kamu mengeceknya. Lalu muncul ide lain. Kamu membuka tab baru. Tidak lama kemudian kamu lupa apa yang sebenarnya sedang dikerjakan. Kamu merasa sudah bekerja selama 2 jam. Tetapi berapa menit sebenarnya perhatianmu benar-benar utuh? Inilah jebakan multitasking. Otakmu tidak benar-benar mengerjakan 5 hal secara bersamaan. Ia berpindah dari satu hal ke hal lain dengan sangat cepat. Setiap perpindahan membutuhkan energi dan membuatmu kehilangan momentum. Akibatnya, pekerjaan sederhana terasa jauh lebih berat. Masalahnya bukan kemampuanmu. Masalahnya adalah perhatianmu terus bocor. Dan kebocoran kecil yang terjadi setiap beberapa menit bisa menghancurkan 1 jam penuh. Karena itu, kalau kamu ingin benar-benar fokus pada satu hal, jangan mulai dengan target yang terlalu besar. Mulailah dengan satu blok waktu. Misalnya, selama 30 menit, pilih satu pekerjaan. Buka hanya hal yang diperlukan. Matikan notifikasi. Letakkan ponsel jauh dari jangkauan. Dan buat satu aturan. Selama 30 menit, aku tidak berpindah. Tidak mengecek WhatsApp, tidak membuka Instagram, tidak mencari video, tidak mengganti pekerjaan hanya karena tugas ini mulai terasa membosankan. Biarkan rasa bosan itu muncul. Biarkan pikiranmu ingin melarikan diri. Jangan langsung menurutinya. Karena setiap kali kamu merasakan dorongan untuk berpindah, tetapi memilih tetap tinggal, kamu sedang melatih otakmu. Kamu sedang mengajarkan satu identitas baru.
Aku adalah orang yang bisa menyelesaikan apa yang sudah aku mulai. Dan ini jauh lebih penting daripada sekadar menyelesaikan satu tugas. Karena produktivitas bukan hanya tentang hasil. Produktivitas juga tentang membangun kepercayaan terhadap diri sendiri. Ketika kamu berkata akan belajar selama 30 menit lalu benar-benar melakukannya, kamu membuktikan sesuatu kepada dirimu. Ketika kamu berkata akan menulis satu halaman lalu menyelesaikannya, kamu sedang memperkuat disiplin. Ketika kamu memilih menyelesaikan pekerjaan sebelum membuka hiburan, kamu sedang mengambil kembali kendali atas perhatianmu. Fokus pada satu arah selama 1 tahun bisa bergerak lebih jauh daripada orang yang mengejar 10 arah selama bertahun-tahun. Dan di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam bagaimana memilih satu hal yang benar-benar layak mendapatkan waktumu, lalu membangun sistem agar kamu tidak mudah kembali ke pola lama. Pada akhirnya, fokus bukan tentang memiliki lebih banyak waktu. Fokus adalah keberanian untuk mengatakan tidak kepada hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Karena setiap kali kamu mengatakan ya kepada sesuatu yang tidak penting, kamu sedang mengatakan tidak kepada tujuanmu sendiri. Kamu ingin sukses, tetapi setiap hari perhatianmu diberikan kepada hal-hal kecil. Kamu ingin membangun masa depan, tetapi waktumu habis untuk melihat kehidupan orang lain. Kamu ingin memiliki tubuh yang sehat, tetapi kamu terus memilih kenyamanan. Kamu ingin memiliki keahlian, tetapi setiap kali proses terasa membosankan, kamu mencari sesuatu yang baru. Kemudian kamu bertanya, kenapa aku tidak berkembang? Jawabannya bukan karena kamu tidak punya potensi, kamu hanya tidak memberikan satu tujuan kesempatan untuk tumbuh. Bayangkan jika selama 12 bulan ke depan kamu berhenti mengejar 10 hal sekaligus. Kamu memilih satu kemampuan, satu tujuan, satu proyek. Lalu setiap hari kamu memberikan waktu terbaikmu untuk itu. Tidak selalu sempurna, tidak selalu penuh motivasi, tetapi konsisten, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Awalnya mungkin tidak terlihat, tidak ada perubahan besar, tidak ada tepuk tangan, tidak ada orang yang menyadari perjuanganmu. Tetapi teruskan, karena pertumbuhan sering terjadi secara diam-diam sebelum hasilnya terlihat. Dan suatu hari orang lain akan melihat hasil yang besar, padahal mereka tidak melihat ribuan jam kecil yang kamu habiskan ketika tidak ada seorang pun yang memperhatikan. Itulah kekuatan fokus, bukan kemampuan untuk bekerja tanpa berhenti, tetapi kemampuan untuk kembali kepada hal yang sama. Setiap kali dunia mencoba menarik perhatianmu ke arah lain. Jadi setelah video ini selesai, jangan langsung mencari video motivasi berikutnya. Jangan membuat daftar 100 target. Ambil kertas, tulis satu hal yang paling ingin kamu capai. Kemudian tuliskan satu tindakan yang bisa kamu lakukan hari ini. Bukan besok, hari ini. Matikan satu distraksi. Selesaikan satu pekerjaan. Berikan perhatian penuh selama 30 menit. Dan ulangi lagi besok. Karena perubahan besar tidak selalu dimulai dengan keputusan yang besar. Terkadang perubahan dimulai ketika seseorang akhirnya berkata, aku tidak akan membagi hidupku ke terlalu banyak arah lagi. Aku memilih satu. Aku akan fokus, aku akan bertahan, aku akan menyelesaikannya. Kalau kamu benar-benar ingin mengubah hidupmu, tuliskan di kolom komentar, satu hal, satu tujuan. Jadikan itu komitmenmu. Dan kalau video ini membuatmu sadar bahwa selama ini, perhatianmu terlalu mudah dicuri. Tekan like, subscribe, dan bagikan video ini kepada seseorang yang juga sedang kehilangan fokus.